Julia? Julia? Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Salah satu film yang membuat saya selalu menutup hordeng alias gorden jendela kamar adalah film Watcher tahun 2022 ini, di mana film ini akan menceritakan tentang pasangan sejoli yang baru pindah rumah dan dengan begitu cueknya melakukan semua kegiatan tanpa menutup jendela rumah. Seperti apa kisahnya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana Anda, selamat menonton dan cekicrot. Berawal dari urusan pekerjaan, sepasang suami istri memilih bermigrasi dari kampung halamannya yaitu kota New York, Amerika Serikat dan memutuskan untuk menetap di negeri orang dalam waktu yang cukup lama, tepatnya pada sebuah bangunan apartemen kelas menengah yang berlokasi di kota Bukares, Rumania. Da, buonasera. Noi suntem. Sebagai pendatang baru, istri cantik bernama Julia ini pun nampak asing dengan keadaan di sekitarnya, sedikit berbeda dengan Prancis atau sang suami yang memang ada darah Rumanianya juga dari sang ibu. Jadi dia sama sekali tak kesulitan berkomunikasi dengan si pemilik apartemen yang langsung mengantarkan mereka hingga ke tujuan, yakni kamar nomor 27. Don't like? No, it's lovely. Vedere. Da, e ce-mi dorești cel mai mult, să știți, da. Seharian melewati perjalanan panjang yang diakhiri dengan sedikit ritual pasutri yang cukup menguras kalori, membuat Francis terlelap dalam balutan gemercik air hujan malam itu, sedangkan Julia yang nampak susah tidur lantas beranjak menghampiri jendela kamar, di mana dia kemudian ia melihat ada seorang pria dari apartemen sebelah yang sedang menatap persis ke arahnya. Akibat hal tersebut, Julia menjadi terlambat bangun setelah Francis diketahui sudah berangkat ke tempat kerja. Lalu sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Rumania, ia pun mulai beraktivitas layaknya seorang ibu rumah tangga teladan yang tak suka berleha-leha sebelum membereskan semua pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. I eat carrots. Tak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya berat bagi Julia manakala harus menjalani hari-hari tanpa kehadiran sang suami, sehingga untuk mengobatinya ia pun sesekali mencoba pergi jalan-jalan sembari memperkenalkan diri dengan suasana lingkungan di sekitar tempat barunya ini. Hingga pada suatu ketika Julia sempat dibuat kaget pas mendapati pintu kamarnya yang sudah terbuka. Dikiranya ada sesuatu yang aneh, padahal ternyata hanya si ibu apartemen bersama seorang teknisi yang kebetulan sedang memperbaiki lampu kamar yang rusak. Totul e în regulă. The light. Da, yes. Okay. Thank you. Dalam situasi seperti itu, Julia dipaksa harus sabar menunggu hingga suaminya pulang, di mana ia seringkali mengisi waktu tersebut dengan berdiri di depan jendela sambil memandang ke arah seberang. Namun tiba-tiba pandangannya terhenti ketika pria misterius itu kembali melakukan hal yang sama kepada dirinya dan... Hello, darling. Sepintas Francis paham bahwa istrinya ini sedang kesepian, maka ia pun lantas meluangkan sedikit waktunya untuk membawa Julia keluar sebentar. Namun tak jauh dari sana, mereka dipertemukan dengan kerumunan orang-orang yang entah kenapa secara tiba-tiba Julia merasa lebih baik segera meninggalkan tempat tersebut. Scuzați-mă, ce se întâmplă? Nu știu, dar nu mă lasă să intru în casă. Karena penasaran, esoknya Julia iseng-iseng membuka saluran televisi lokal hingga didapatlah sebuah siaran berita tentang seorang wanita yang terbunuh di dalam kamar apartemennya. Sementara Julia yakin jika pria yang diwawancari wartawan berita itu adalah orang yang semalam sempat dilihatnya berada di tengah-tengah kerumunan. This is what we passed by the other night. That guy was there.
What is he saying? They didn't say. Sejak saat itu, Julia mulai dihantui rasa gelisah kalau yang diberitakan memang berhubungan dengan sosok pria misterius yang selalu mengawasinya. Lalu ia pun berpikir bahwa sudah saatnya Francis mengetahui apa yang sebenarnya sering dialami selama beberapa hari belakangan ini. What's up? There's this guy that lives across the street. Right there. You know what? Forget it. No, come on. Malamnya diadakan sebuah acara makan-makan bersama keluarga rekan sepekerjaan Francis, di mana dari obrolan mereka kala itu dapat disimpulkan bahwa dalam bulan-bulan terakhir ini setidaknya ada 3 penghuni apartemen wanita yang telah ditemukan terbunuh secara sadis, yang konon pelakunya adalah seorang pria misterius berjuluk si manusia laba-laba. This afternoon we turn on the news and there it is. What happened? They found a woman murdered in her apartment. Dracu, e psac capul. Bullshit. It was essentially a decapitation. They're calling him the Spider. You didn't tell me that. They didn't say anything about that. Di sisi lain, Julia merasa bahwa Francis ingin menutupi sebagian informasi ini darinya. Karena kecewa, ia pun lekas pergi membuang sampah, di mana secara kebetulan ia bertemu seorang wanita bernama Irinia. Selain bisa berbicara bahasa Inggris, dia juga ternyata tinggal bersampingan dengan kamar si Julia. You two just moved in, right? Yeah. Just bang on my wall if I'm ever making too much noise. Okay. Singkat cerita, esoknya Julia pergi untuk menghibur diri ke bioskop. Di perjalanan tak sengaja menemukan jajakan koran yang memuat kasus kejahatan si manusia laba-laba. Bahkan Julia menyempatkan untuk mencari informasi lebih jelas dari internet, hingga didapatkanlah sebuah video pengakuan salah seorang korban selamat bahwa memang awalnya ia selalu merasa jika si pelaku ini terus mengawasi dirinya. He put a pillowcase over my head so I couldn't see his face. It felt like he was there for hours because I felt it going into my skin. But then he stopped and just sat next. Dari pernyataan si korban ini, Julia dibuat semakin parno, dan itu terbukti ketika ia tiba-tiba merasa sedang dibuntuti, padahal di sana hanya ada orang yang biasa yang sekedar mau lewat saja. Namun sesaat setelah berada di dalam bioskop, perasaan aneh Julia kembali mengganggu, dan pria misterius itu benar-benar sudah berada persis di belakangnya. Takut sesuatu yang buruk terjadi, maka Julia segera bergegas menuju sebuah mall karena di sana pasti tidak akan sesepi di bioskop tadi. Namun entah bagaimana bisa, si pria tadi ternyata sudah terlihat berada di dalam mall tersebut. Untung saja seorang karyawan datang lalu menunjukkan Julia jalan pulang lewat pintu belakang. Is there a back door? Îmi pare rău, dar trebuie să pleci. Untuk kali ini Julia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan raut kegelisahan dari suaminya, pertanda bahwa memang apa yang dialaminya tadi telah membuatnya sangat-sangat ketakutan. Francis yang ikut merasakan gelagat aneh sang istri pun langsung berusaha menenangkannya, dan saat itu juga ia membawa Julia kembali ke mall untuk memeriksa kamera CCTV yang ada di sana. I wasn't trying to steal something. There was a man that was following me. I was just trying. Mișoara, am găsit-o mai devreme în depozit. Setelah Julia menjelaskan kejadian tadi kepada si karyawan mall, maka mereka pun diizinkan untuk memeriksa rekaman CCTV-nya. Lalu dengan begitu yakin Julia menunjukkan, bahkan memfoto si pria yang dimaksud. Meski sungguh disesalkan, Francis ternyata masih menganggap semua ini hanya fantasi buruk Julia semata. Okay, watch. There, see? He's staring right at me. He's staring at the woman who's staring at him. Di sisi lain, memang sulit bagi Julia untuk membuat Francis percaya bahwa selama ini dia belum melihat kejadiannya secara langsung. Akhirnya Julia pun sebatas bisa pasrah di saat Francis berpamitan jika nanti malam dia akan pulang terlambat dari biasanya. Tonight, so I'm gonna be out kind of late. Okay. Seharian itu tak ada kegiatan yang Julia lakukan kecuali hanya mengurung diri hingga malam datang. Terlepas dari segala rasa takut yang kian menyiksa, ia pun kembali menengok ke arah bangunan apartemen sebelah. Namun ketidakhadiran pria itu justru membuat Julia merasa kalau dia sedang berusaha mendatanginya. Diperkuat dengan suara pintu kamar yang tiba-tiba ada seseorang yang mengetuknya dari luar.
Ah, Doamne Dumnezeule, în sfârșit cineva deschide. Pentru că ăștia la... Setelah diperiksa, ternyata hanya ada seorang wanita tua yang Julia sama sekali tak paham dengan semua ucapannya. Beruntung Irina datang di saat yang tepat, di mana ia kemudian menjelaskan bahwa wanita tersebut sedang mencari kucing kesayangannya yang hilang. I'm sorry, I haven't seen him. Do you feel like coming in for a drink? Dengan senang hati Irina mempersilahkan Julia mampir ke kamarnya, dan bagi seseorang yang tengah dilanda kesepian tentu merupakan suatu hal yang sangat kebetulan. Setidaknya Julia ada teman ngobrol sembari menunggu suaminya yang sampai selarut ini masih belum juga pulang. It must be hard for you though. Definitely be lonely. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba seorang pria mengetuk pintu kamar Irina dengan keras. Spontan Irina menyebut bahwa dia adalah mantan pacarnya bernama Christian, yang dengan jujur Irina mengaku seiring mengacuhkan Christian seperti ini, terlebih setelah ia menakutinya dengan sepucuk pistol yang merupakan pemberian dari Christian sendiri. Kind of scary. Yeah, it just sounds like it's all a show. What if he does? Listen, when we were together to defend myself. I think he regrets it now, but... Saat kembali ke kamar, masih belum ada tanda-tanda bahwa Francis akan segera pulang, sehingga Julia pun berkesempatan untuk menyikap tirai jendela kamarnya sejenak, di mana ternyata pria tersebut sudah terlihat menjentul di tempat yang sama. Bahkan dia juga sempat membalas lambaian tangan Julia sebagai bukti bahwa memang selama ini dia selalu mengawasinya. Berharap mendapat solusi atas permasalahannya, Julia pun lantas meminta pihak berwajib untuk mendatangi tempat pria itu secara langsung. Namun tak habis pikir, sepulang dari sana, Francis mengaku tak bisa berbuat apa-apa karena menurutnya bahwa semua yang Julia alami adalah sesuatu yang berlebihan akibat mengalami stres. Padahal yang membuat Julia stres adalah sikap Francis sendiri yang terlalu susah untuk mengerti. No, I think you're stressed. At night, Jules. It's not a bad night. What can I do? What can I do to help? Nothing. Di saat yang sama, tak sengaja Julia melihat pria misterius itu dan ia pun lantas memberanikan diri untuk terus menguntitnya dari belakang hingga sampailah pada sebuah klub tersembunyi di mana sekilas pria tadi terlihat seperti sudah menyadari sedang Julia buntuti. Beruntung di sana ia bertemu dengan Irina yang merupakan pekerja di sana juga, sehingga secara kebetulan Julia bisa sekaligus menanyakan tentang pria tersebut padanya. Namun sayang sekali, Irina tak begitu kenal dengan kebanyakan karyawan di sana, termasuk pria yang Julia maksudkan ini. I never really get a good look at their faces. They all have the same dumb expression. Sorry, I have to get back to work. Saat malam datang, belum ada perubahan positif di dalam kamar suasana kabar Julia. Alih-alih dengan ketidakhadiran Prancis, dia harus selalu mendapat cara agar tidak terus larut dalam masalahnya, yang jika tidak, maka akan berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Keadaan yang semakin tak bersahabat membuat Julia kepikiran untuk menemui Irina di kamar sebelah. Namun sebelum itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang karena takut terjadi sesuatu, Julia pun spontan menggedor-gedor pintu kamar Irina dengan kerasnya. I heard screaming from in here, okay? If we can just... Sontak semua penghuni kamar berdatangan akibat kegaduhannya, tak terkecuali si pemilik apartemen yang dengan terheran-heran memandangi Julia karena setelah diperiksa, ternyata tak ditemukan sesuatu apapun selain seekor kucing hitam kesayangan si wanita tua tersebut. Elvis, asta mi-a furat pisoiul. Imbas dari kejadian ini, esoknya Francis mendapat teguran serius dari pemilik apartemen. Dia pun menyampaikan kepada Julia, sekalipun memberitahu bahwa nanti malam Francis akan mengajak Julia ke pesta koktail bersama rekan-rekan seperusahaannya. She said she didn't want tenants who created trouble. I'm sorry I've been working so much. What's your job? Cocktails tonight. If you're up for it. Yeah, I'm good. Terlepas dari apa yang mereka termasuk Francis anggap sesuatu yang konyol, namun firasat Julia mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Begitupun soal Irina yang Christian sendiri merasa heran. Padahal semalam mereka telah janjian bertemu sehabis pulang kerja. We were supposed to meet at my apartment after she finished. I think she's inside. I don't think so. I would have heard her come in.
Kembali ke masalah pribadinya Julia, di mana dengan bantuan Christian ia nekat pergi ke apartemen sebelah demi membuktikan jika memang pria yang telah membuntutinya itu adalah sama dengan orang yang selalu mengawasinya selama ini. I think that he's been following me. The police say they can't do anything, but The guy to come out. yeah, I just need to see him. Tiba di lantai 5 apartemen tersebut, Christian langsung mengetuk pintu kamar yang dimaksud, akan tetapi hingga percobaan kedua kali bahkan dia lakukan sedikit lebih keras lagi, hasilnya tetap saja nihil dan akhirnya Christian pun berpamitan pergi meninggalkan Julia sendirian di sana. Sorry. I tried. Sorry, I gotta go. If you see Irina, can you tell her that I came back? Sementara itu, Julia yang masih merasa tak punya pilihan lain dengan segala rasa takutnya perlahan mendekati pintu tadi, lalu mengetuknya, dan sungguh di luar dugaan muncul seorang pria tua dari balik pintu kamar tersebut yang padahal sebelumnya keadaan di sana sangat sepi, seolah tak ada penghuninya sama sekali. I'm sorry. Karena saking aneh dan takutnya, Julia pun langsung meninggalkan Pak Tua begitu saja. Namun begitu sampai di depan pintu lift, dia justru terlihat semakin ketakutan lagi karena ternyata si pria misterius yang sebenarnya sudah berada persis di samping depan Julia serta terus menatap aneh ke arahnya. Selang beberapa saat setelah Julia berada di dalam kamar apartemennya, terdengar suara Prancis yang ternyata sudah kembali pulang. Namun kali ini kedatangannya disertai Pak Polisi berikut seorang pria bernama Weber. Ini tangkuraknya alias si pria misterius yang kamar kediamannya baru saja Julia ontrok bersama dengan Christian. Mr. Weber made a complaint with us today about a neighbor who has been harassed, and I wanted to resolve this before it goes any. Kepada polisi, rupanya Weber telah melaporkan semua tentang Julia, yang intinya Julia dituduh telah melakukan banyak hal yang dianggap melecehkan pribadinya seperti menguntit, mengintip, dan mengontrok, dan dia ingin agar saat itu juga Julia meminta maaf atas semua yang dilakukannya tersebut. Sungguh ironis memang, namun ya begitulah kehidupan. Bahkan polisi termasuk Prancis yang semula seolah tak bisa berbuat banyak untuk keluhan Julia, giliran untuk si Weber ini mereka terlihat begitu serius, sehingga walau bagaimanapun secara mental Julia telah benar-benar dibuat hancur dan hilang kepercayaan. Okay. Singkat waktu, Julia dan Francis sudah berada di tengah-tengah pesta yang tadi disebutkan. Namun tak habis pikir, di hadapan rekan-rekannya Francis membuat sebuah lelucon kecil tentang keresahan istrinya selama ini, yang karenanya Julia menjadi tersinggung dan memutuskan pergi meninggalkan pesta tersebut. What did you just say? Francis said that you're having some trouble with one of your neighbors. Maksud hati ingin segera pulang ke apartemen, tapi keadaan memaksa Julia harus berjalan kaki menuju sebuah stasiun kereta bawah tanah yang dia sendiri sebenarnya masih sangat asing dengan beberapa tempat yang ada di sana. Terlepas dari semua ketakutan yang terus menghantui, Julia pun mulai menaiki gerbong keretanya, dan entah secara kebetulan atau bagaimana, yang jelas Julia merasa kaget dengan kehadiran Weber yang tiba-tiba sudah berada di dalam gerbong yang sama. Situasi pun semakin diperparah ketika kereta mendadak bermasalah sehingga harus dihentikan sejenak. Alhasil kesempatan tersebut digunakan Weber untuk bisa semakin mendekat, di mana Julia nampak sudah tak tahan dengan rasa takutnya, terlebih setelah melihat isi kantong kresek mencurigakan yang Weber bawa saat itu. Stimați călători, vă mulțumim pentru așteptare. Urmează stația. Akibat beban mental dan pikiran yang selama berhari-hari dilalui seolah tanpa ada yang peduli, akhirnya Julia berpikir lebih baik pergi sebelum dia sendiri yang jadi korbannya. Namun bersama dengan itu, tiba-tiba terdengar alunan musik dari kamar Irina yang spontan dikira jika dia memang sudah kembali, dan Julia merasa perlu untuk segera menemuinya.
Sesampainya di kamar, Julia terheran-heran dengan keadaan yang jelas tak seperti saat Irina berada di sana. Namun entah kenapa, Julia merasa semakin penasaran untuk memastikan keberadaannya, yang ketika dia masuk ke sana, tiba-tiba ya, benar seperti kata firasat Julia selama ini bahwasannya Weber adalah seorang psikopat berdarah dingin yang diam-diam telah mentargetkan Irina dan Julia untuk dijadikan sebagai korbannya, yang ketika Prancis memanggil, Weber tak segan menyayat urat leher Julia agar tak bersuara. Julia? Julia? Di sisi lain, Prancis kaget melihat pakaian Julia yang hampir semuanya masuk ke koper dan ia pun dibuat sedikit marah dengan rencana nekat istrinya tersebut, sedangkan tanpa ia sadari jika ternyata Julia tengah merangkak di bawah ancaman Weber dengan luka sayatan di leher yang terus-terusan memuntahkan darah segar. Dan bisa-bisanya Weber terlihat damai di atas kepedihan luka korbannya seperti itu. Bahkan ketika Julia benar-benar tak sadar diri akibat kehabisan darah, ia kagok ikut berbaring di samping Julia sambil terus menikmati wajahnya dengan begitu puas. Sadar jika suara dering handphone Julia terdengar di kamar sebelah, maka Prancis langsung bergegas pergi. Tepat di saat Weber keluar, yang dari sana seketika Prancis dibuat melohok seakan tak percaya dan... Ya, beberapa kali tembakan mendarat di tubuh Weber, di mana rupanya Julia masih hidup dan sempat melakukan serangan balik dengan pistol milik Irina yang secara kebetulan masih tersimpan di dalam laci meja kamarnya. Alhasil, Weber pun akhirnya tewas di tempat, sedangkan dari tatapannya, Julia menggambarkan sebuah kekecewaan atas sikap suaminya yang sungguh tiada terkira. Tamat ending yang cukup membagongkan.